Tes tes. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas belum ya, teman-teman? Jelas, Pak. Jelas ya, ya, alhamdulillah. Ya. Ini ketua kelasnya belum masuk ruang Zoom ya, Mas? Sudah Wahyu ya? Wahyu Indardi bukan ya, teman-teman? Baik, ini yang di ruang Zoom ini sudah lihat di e-learning belum ya? Apa sudah lihat di e-learning tentang ini pertemuannya dari RPS sampai dengan materinya? Apa sudah bisa diakses, teman-teman? Sudah bisa, Pak. Sudah bisa masuk ya? Ya, sudah. Oke. Sini. Baik, jangan lupa untuk absen ya di e-learning ya, yang ada presensi kehadiran itu. Ini saya ngelihatnya udah presensi dari absensi di e-learning itu ya, teman-teman ya. Sama tolong diperhatikan untuk rencana perkuliahan per semester. Untuk nanti semester ini kita bahas apa aja, ada di situ semua. Itu. Baik, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, perkenalkan saya Satya Sudarso ya, yang akan mengampu mata kuliah riset operasional. Riset operasional di satu semester ini kalian. Nanti untuk awal ini sengaja saya bikin daring dulu karena masih pengenalan ya, untuk awal pendahuluan. Selanjutnya akan ada tatap muka karena berhubungan dengan matematis ya, perhitungan secara langsung, jadi lebih enak kalau langsung tatap mukanya. Ini jumlah mahasiswa di kelas ini berapa ya? 50, Pak. Oh, 50. Banyak ya. Itu ini enggak terbagi rata enggak antara ganjil sama genapnya? Iya, Pak, rata. Rata. Oh, oke. Ini Mas Wahyu ya, komtingnya ya yang online ya? Yang on cam Iya, ya? Pak. Betul. Oke. Iya. Baik, teman-teman, kita mulai langsung aja. Sebentar. Saya share screen ya. Di layar sudah terlihat belum ya? Sudah, Pak. Sudah. Ya, makasih. Sudah, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk riset operasional kita mulai dengan introduction atau pengenalan. Nah, personal itu sendiri banyak diterapkan dalam penyelesaian masalah-masalah manajemen ya, untuk peningkatan produktivitas ataupun efisiensi dari suatu biaya organisasi. Namun nggak jarang juga perusahaan-perusahaan yang melaporkan kegagalan dalam penerapan OR karena bermacam-macam alasan, seperti biaya aplikasi besar, terus kesalahan rumit, ataupun adanya kurangan pakar ya, pakar dalam hal riset operasi. Nah, definisinya ini, operation dapat didefinisikan sebagai tindakan yang dapat diterapkan pada masalah atau hipotesa
Nah, riset itu sendiri adalah suatu proses yang terorganisasi dalam mencari kebenaran akan masalah atau hipotesis atau juga sementara itu tadi. Nah, kalau ini menurut para ahli, contohnya dari Morgan Kimball itu definisi riset operasi sebagai metode ilmiah, ada saintifik yang memungkinkan para manajer mengambil keputusan mengenai kegiatan dengan dasar kuantitatif. Definisi ini kurang dekat karena tidak disebut pada perbedaan antara riset operasi dengan disiplin ilmu lain, jadi masih secara global. Nah, sedangkan Miller dan MK Starr mendefinisikan RO itu sendiri sebagai peralatan manajemen atau manajemen tools yang menyatukan ilmu pengetahuan, matematika, dan logika dalam merangkap pemecahan masalah yang dihadapi dalam persoalan sehari-hari. Jadi sehingga akhirnya permasalahan tersebut dapat dipecahkan secara optimal. Pengertian RO itu sendiri dari definisi para ahli dapat disimpulkan bahwa RO itu sendiri berkenaan dengan pengambilan keputusan yang optimal secara mendalam dan penyusunan model dari sistem yang baik yang deterministik maupun probabilistik yang berasal dari kehidupan sehari-hari ataupun dunia pengelolaan atau dunia usaha yang memakai pendekatan ilmiah atau sistematis itu bisa juga disebut sebagai riset operasi. Nah, modelnya yaitu ada model ikonik, model analog, dan model matematik. Nah, model ikonik itu sendiri yaitu penyajian fisik yang tampak ya, seperti asli dari suatu sistem nyata dengan skala yang berbeda. Model ini dapat dipahami namun dijelaskan, tapi sulit untuk dimanipulasi dan nggak berguna untuk tujuan ramalan atau forecasting yang biasanya menunjukkan peristiwa statik. Contohnya adalah mempelajari sebuah atom, terus warna model yang nggak relevan, sementara letak lapisan merupakan sifat yang relevan itu dapat disajikan. Sedangkan model analog itu sendiri yaitu lebih abstrak dibandingkan dengan model ikonik karena nggak kelihatan sama antara model dengan sistem yang nyata. Ya, jadi beda antara model dan sistem nyatanya. Model analog lebih mudah untuk memanipulasi dan menunjukkan suatu situasi yang dinamis. Contohnya, peta dengan berbagai macam warna, perbedaan warna menunjukkan ciri. Misalkan di peta itu ada warna biru untuk menandakan air, terus kuning untuk menandakan pegunungan dan sebagainya. Nah, sedangkan model matematis itu sifatnya paling abstrak. Model ini menggunakan setengah simbol matematik untuk menunjukkan komponen dari sistem yang nyata. Namun sistem nyata nggak selalu dapat diekspresikan dalam rumusan matematik. Ya, ada yang dapat, ada yang enggak ya. Itu dari formulasinya teman-teman. Model matematik itu sendiri dibagi menjadi dua kelompok yaitu deterministik maupun probabilistik. Ya. Determinis itu, nah, deterministik itu dibentuk dalam suatu situasi kepastian. Dengan kebalikannya probabilistik merupakan kasus di mana dilakukan situasi ketidakpastian. Di determinisme sendiri, model ini memerlukan penyederhanaan dari realitas karena kepastian jarang pun menjadi. Jadi keuntungan model ini adalah dapat dimanipulasi dan diselesaikan secara mudah. Sedangkan probabilistik itu sendiri meliputi kasus di mana penggabungan satu ketidakpastian dalam suatu model yang dapat menghasilkan suatu penyajian sistem nyata yang lebih realistis dan umumnya model ini lebih sulit untuk dapat dianalisa. Bentar. Nah, untuk cara pembuatan model ini kadang-kadang model yang pertama kali dibuat masih terlalu rumit ya. Nah, ada beberapa cara yang membuat model menjadi lebih simpel atau lebih sederhana. Yang pertama, membuat hubungan yang linear dari hubungan yang tidak linear sebelumnya. Yang kedua, mengurangi banyaknya variabel atau kendala. Yang ketiga, mengubah sifat variabel, misal dari discrete menjadi kontinu. Yang keempat, mengganti tujuan ganda menjadi tujuan tunggal. Ini lebih spesifik. Terus yang kelima, mengeluarkan unsur dinamik, yaitu membuat model menjadi statik. Terus selanjutnya, mengasumsikan variabel random menjadi suatu nilai yang tunggal.
prinsipnya itu sendiri dalam pembentukan model, yaitu salah satunya adalah jangan membuat model yang rumit. Jika yang sederhana pun cukup, ya. Hanya akan lebih sulit dipahami jika model itu cukup rumit. Terus yang kedua, berhati-hati dalam merumuskan masalah agar dapat disesuaikan dengan teknik penelitian. Yang ketiga, berhati-hati dalam membentuk model. Jangan membuat kesalahan secara matematis. Terus selanjutnya, berhati-hatilah dengan model yang terlalu banyak. Itu yang simpel aja dalam suatu penyelesaian masalah. Terus selanjutnya, pembentukan model itu sendiri hendaknya memberikan beberapa keuntungan. Salah satunya suatu tujuan. Terus selanjutnya, model nggak dapat menggantikan untuk pengambilan keputusan. Harus adanya analisa lebih lanjut ya. Nah, tahap-tahap dalam RO itu sendiri yang secara umum ini ada 5: definisi masalah, terus pembentukan model, terus mencari penyelesaian masalah atau penyelesaian model, terus validasi model atau pengesahan model, hingga penerapan hasil akhir. Jadi implementasi hasil yang akan diharapkan. Nah, definisi masalah itu sendiri terdiri dari yang pertama, penentuan dan perumusan tujuan yang jelas dari suatu persoalan dalam model ini tadi. Yang kedua, identifikasi variabel berubah yang dipakai sebagai kriteria untuk mengambil keputusan yang dapat dikendalikan maupun yang tidak dapat dikendalikan. Dengan cara mengumpulkan data ya, mengumpulkan data-data tentang kendala-kendala yang menjadi syarat dekatan terhadap perubahan-perubahan dalam fungsi tujuan sistem model yang dapat dipelajari. Jadi sebelum solusi dari suatu persoalan itu dipikirkan, maka pertama kali suatu definisi persoalan yang tepat harus dapat dirumuskan terlebih dahulu formulasinya. Jadi seringkali dilaporkan oleh organisasi bahwa kegagalan dalam penyelesaian masalah diakibatkan karena kesalahan dalam penyelesaian persoalan awalnya. Jadi persoalan awalnya harus jelas dulu agar dapat proses selanjutnya agar dapat lebih mudah. Nah, dalam perumusan masalah ini ada beberapa pertanyaan penting yang harus dijawab. Yang pertama, pada keputusan yaitu dalam persoalan yang dapat dikendalikan oleh pengambil keputusan yang sering disebut sebagai instrumen. Yang kedua, tujuan atau objektif. Jadi penetapan tujuan membantu pengambil keputusan untuk memusatkan perhatian pada persoalan dan mengaruh terhadap organisasi. Tujuan ini dapat diekspresikan dalam variabel keputusan tersebut. Terus adanya kendala atau constraint, yaitu sebagai pembatas terhadap alternatif tindakan yang tersedia. Nah, dari sudut pandang RO itu sendiri, yang definisi masalah ini menunjukkan 3 aspek, yaitu deskripsi tentang sasaran atau tujuan dari studi, sesuai apa dulu studi tersebut harus jelas. Yang kedua, identifikasi alternatif keputusan dari sistem tersebut. Terus yang ketiga, pengenalan tentang keterbatasan, batasan, dan persyaratan sistem. Nah, pembentukan atau penyusunan model ini sendiri terdiri dari pemilihan model cocok dan sesuai. Terus yang kedua, penentuan berubah-ubah, variabel berubah-ubah beserta kaitan-kaitannya satu sama yang lain. Jadi dengan menggunakan fungsi tujuan beserta kendalanya dengan nilai dan parameter yang jelas. Nah, model itu sendiri merupakan ekspresi kuantitatif dari tujuan dan batasan masalah dalam bentuk variabel keputusan. Jika model yang dihasilkan termasuk dalam salah satu model matematis yang umum, seperti contohnya linear programming, maka solusinya dapat dengan mudah diperoleh dengan program linear. Dan bentuk fungsi otomatis linear programming itu sendiri, jangan dibicarakan dengan model yang lain. Terus selanjutnya, jika hubungan matematis model terlalu kompleks untuk memungkinkan pembicaraan analitis, maka suatu model probabilitas atau simulasi mungkin lebih cocok diterapkan. Di beberapa kasus juga membutuhkan penggunaan kombinasi model matematik dan probabilitas. Jadi ada mix ya dua pendekatan model, sehingga tapi tetap saja tergantung pada sifat dan probabilitas yang dimiliki. Terus selanjutnya langkah analisa model atau mencari penyelesaian masalah. Analisa model itu sendiri terdiri dari 3 hal penting, seperti melakukan analisis terhadap model yang telah disusun, terus
memilih hasil analisis yang terbaik. Terus selanjutnya melakukan uji kepekaan dan analisis cost optimal serta hasil terhadap analisa modelnya. Pada tahapan pencarian penyelesaian masalah ini, berbagai macam teknik dan metode solusi kuantitatif yang merupakan bagian utama dari riset operasi sudah mulai memasuki proses. Penyelesaian masalah yang sebenarnya merupakan aplikasi satu atau lebih dari teknik ini terhadap model yang telah disusun. Nah, seringkali solusi terhadap model berarti nilai-nilai variabel keputusan yang optimalkan salah satu fungsi tujuan dengan nilai fungsi tujuan yang lain akan dapat diterima. Di samping solusi model perlu juga mendapatkan informasi tambahan mengenai tingkah laku solusi yang disebutkan oleh karena perubahan parameter dari sistem. Jadi biasanya dinamakan sebagai analisis sensitivitas. Ya, analisis tersebut diperlukan jika parameter sistem yang tidak terduga secara tepat. Nah, langkah selanjutnya itu pengesahan model atau validasi model. Itu sebagai suatu analisis menyangkut penilaian terhadap model tersebut dengan cara mencocokkan atau menyesuaikan dengan keadaan dan data yang nyata. Jadi juga dalam rangka menguji dan mengesahkan asumsi yang membentuk model tersebut secara struktural. Asumsi yang digunakan ini dalam membentuk model harus absah, harus sah atau valid. Dengan kata lain, model harus dapat diperiksa apakah model tersebut dapat mencerminkan berjalan sistem yang dipakai ini. Suatu metode yang biasa digunakan untuk menguji validitas model adalah dengan perbandingan performance dengan data masa lalu yang tersedia atau data historis ya. Model dapat dikatakan valid jika dengan kondisi input yang serupa ia dapat menghasilkan kembali performance seperti masa lalu atau masa lampau. Jadi harus sama nih. Kalau inputnya serupa, harus kinerjanya harus dapat menghasilkan kembali output yang sesuai dengan histori sebelumnya. Jadi masalahnya adalah bahwa nggak ada yang menjamin performance ke depan akan berlanjut meniru cerita yang lama. Nggak ada yang menjamin. Bisa saja terjadi pengembangan dan sebagainya. Terus ini langkah selanjutnya yaitu penerapan atau implementasi hasil akhir, yaitu hasil yang diperoleh berupa nilai yang akan dipakai dalam kriteria pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisis yang sekiranya dapat dipakai dalam perumusan keputusan, yang sekiranya juga dapat dipakai dalam perumusan strategi, target, langkah, kebijakan guna dapat disajikan kepada para pengambil keputusan. Nah, tahap terakhir ketiga adalah menerapkan hasil model yang telah diuji. Hal ini membutuhkan suatu penjelasan yang konkret ya terhadap solusi yang digunakan dan dihubungi dengan dunia nyata atau realitas. Jadi suatu tahap yang kritis pada tahap ini adalah mempertemukan dari sudut pakar OR atau strukturasi dengan mereka yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sistem. Nah, ini ada metode-metode umum untuk mencari solusi dalam riset operasi. Yang pertama metode analisis yang deduktif, yang kedua metode numerik yang bersifat induktif, dan yang ketiga metode Monte Carlo. Nah, pendekatan analitik ini yang pertama menggunakan perwujudan model dengan solusi grafik atau dengan perwujudan matematis. Ini dapat dipecahkan secara matematis maupun dengan solusi grafik. Jadi matematika yang digunakan tergantung pada sifat model ya. Misalnya fungsi matematik mungkin dapat diselesaikan dengan menggunakan integral kalkulus sebagainya. Sedangkan pada numerik yang kedua yaitu berhubungan dengan perulangan atau repetitif atau mencoba segi trial and error dari prosedur kesalahan melalui penggunaan perhitungan numerik pada setiap tahapnya. Perhitungan numerik itu sendiri digunakan jika beberapa model analitik gagal untuk mencari solusi. Jadi digunakanlah metode numerik ini. Terus urutannya dimulai dengan solusi awal, inisial, dan diteruskan dengan angkat aturan untuk perbaikan menuju hasil yang optimal. Solusi awal tersebut kemudian diganti dengan solusi yang lagi dan proses itu diulang sampai tidak mungkin ada yang perbaikan lagi atau biaya perhitungan lebih lanjut yang tidak dapat diterima. Nah,
dengan untuk metode Monte Carlo, yaitu melakukan penggunaan maksud probabilitas dan sampling. Beberapa langkah penenggaran ini adalah yang pertama, untuk model yang cocok terhadap suatu sistem, pengamatan sampel dilakukan dan kemudian distribusi probabilitas variabel yang bersangkutan dapat ditentukan. Yang kedua, dengan mengubah distribusi probabilitas itu menjadi distribusi kumulatif. Terus yang ketiga, memilih urutan bilangan random dengan bantuan tabel random. Yang keempat, menentukan urutan nilai variabel yang bersangkutan dengan urutan bilangan random yang didapatkan dari langkah sebelumnya. Terus yang kelima, mencocokkan suatu fungsi matematik standar atau formulasinya dengan nilai pada tahap sebelumnya. Metode ini pada dasarnya adalah suatu teknik simulasi di mana fungsi distribusi statistik dibuat melalui serangan bilangan yang random, yang acak ya. Nah, untuk sifat-sifat observasi itu sendiri, beberapa masalah R yang dapat digunakan untuk beberapa masalah seperti sifat masalah alokasi, terus masalah ini ya, atau dalam sistemnya, terus masalah antrian, terus masalah jaringan, hingga masalah persediaan. Nah, ciri-ciri dari RO sendiri untuk yang untuk yang bisa dapat menonjol antara lain adalah itu pertama, RO sendiri merupakan pendekatan kelompok antara disiplin untuk mencari hasil yang optimum. Yang kedua, RO sendiri menggunakan teknik penelitian ilmiah untuk mendapatkan solusi yang optimum. Yang ketiga, RO sendiri hanya membuat jawaban yang buruk ya terhadap persoalan jika ada jawaban yang lebih buruk lagi. Jadi ya nggak dapat memberikan jawaban sebenarnya terhadap masalah itu sehingga RO sendiri hanya memperbaiki kualitas solusi. Dan keterbatasan dari RO sendiri seperti metode yang lain, RO bukan tanpa kelemahan. Di samping beberapa kelemahan yang benar, teknik RO ini memiliki kelemahan sebagai berikut. Yang pertama, perumusan masalah dalam suatu program riset operasi adalah suatu tugas yang rumit, perlu dapat dipecahkan formulasinya. Terus yang kedua, jika suatu organisasi mempunyai berbagai tujuan yang bertentangan, maka akan mengakibatkan terjadinya suboptimum, yaitu suatu kondisi yang tidak dapat menolong seluruh organisasi mencapai yang terbaik secara serentak. Terus yang ketiga, suatu hubungan non-linear yang diubah menjadi linear untuk disesuaikan dengan program linear yang dapat mengganggu solusi yang disarankan. Gitu. Nah, sebagai menutup, penerapan RO itu sendiri pada suatu masalah dapat dipisahkan menjadi beberapa tahapan, yaitu yang pertama perumusan masalah, yang kedua pembentukan model tergantung pada sifat dan performa sistem, yang ketiga mencari penyelesaian masalah dengan berbagai macam teknik dan metode solusi kualitatif, yang keempat validasi model. Ini modelnya harus bisa pakai dapat mencerminkan bagi berjalannya suatu sistem dibagi apa enggak. Terus yang terakhir, penerapan hasil akhir. Ini menerapkan hasil model yang telah diuji sebelumnya. Ini dapat dibaca untuk pustaka bukunya ini, ataupun dapat menggunakan buku-buku RO lainnya yang ini ya, yang terbaru. Baik, yang untuk presentasi materi awalnya dari saya, memang teori ini agak rumit ya untuk kami. Cuman kalau misalkan nantinya sudah menyangkut ke praktek dan hitung-hitungan, nanti insya Allah bakal lebih mudah ya untuk kami. Gitu. Seperti tentang contoh kasus yang bertambah linear, terus metode transportasi dan sebagainya. Seperti itu. Baik, ada pertanyaan nggak, teman-teman? Ini nanti kita ada prakteknya gitu, Pak? Ada Ya, praktek apa gitu? ya enggak, cuman maksudnya tatap muka aja, tatap muka untuk praktek penghitungan aja. Kirain ada prakteknya juga. Ya, Mas. Kalau praktikum baru mana tadi?
ini sebentar sambil saya sambil tunggu ya. Masih ada waktu Zoom-nya. Sambil saya lihat absennya kalian. Tadi sebelum saya ini ada kuliah apa ya teman-teman? Ada Pak, Ekonomi manajerial. Pak. Dosennya siapa? Bu Vera. Oh, Bu Vera Firdaus ya. Tiga. Nanti bakal ada tugas individu dan kelompok ya. Tapi untuk pertemuan pertama ini masih belum ada tugas ya teman-teman ya. Ini dari 50 anak, 50 orang ini angkatannya sama semua ya. 2020 ya. Iya Pak, Satu angkatan semua ya? Maaf. Ini ada satu orang yang angkatan 2018 ya Mas ya. Atas nama M. Doni Bangor Subianto. Siapa Pak? M. Doni Bangor Subianto. Ada di sini nggak ya? Ada dorong Zoom nggak ya? Kurang tahu Pak, belum PC saya soalnya. Oh iya. Iya. Iya, ini ada satu yang angkatan 2015 nih. Ini. Kayaknya nggak ada di ruang Zoom ini. Ya Mas, 50 anak itu termasuk ini Mas yang dari angkatan 2018 satu ya. Tapi dari waktu itu yang polling dari kampus ya teman-teman ya, untuk pemilihan kuliah hybrid sama full daring itu dari kelas ini sekiranya lebih banyak yang milih apa nih? Milih hybrid Pak. Oh gitu ya. Ya. Saya kalau mata kuliah ini cocok hybrid sih. Full daring semua bakal nggak jelas nantinya. Iya Pak, kurang fokus. Ya. Jangan lupa absensinya di e-learning ya. Soalnya mengacu pada e-learning absensinya kalau misalkan ada yang nggak absen di e-learning jadi ini saya anggap alfa ya. Absensinya dibuka sampai jam berapa? Sampai kuliah ini selesai saya settingnya waktu itu sekitar jam 12.50 jam 1 ya kalau saya normal ya. Soalnya kan ini kan dalam semester ini kan ada perubahan SKS ya yang semula 30 atau SKS 50 menit jadi 30 menit jadi lebih singkat. Ya Pak. Ada ini tengah lagi tentang terkait nanti perkuliahan satu semester ke depan. Baik, ini berhubung waktunya juga mau habis ya teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan disimpan dulu aja nggak apa-apa buat pertemuan berikutnya. Kali ini saya akhiri dulu ya. Terima kasih telah mengikuti perkuliahan kali ini, kuliah pada awal ini. Mohon maaf bila ada salah kata dari saya. Semoga bisa menjadi ilmu bermanfaat bagi semua. Amin. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima Ya, kasih terima Bapak. kasih teman-teman.